Bab 906 Badai Opini Publik. Su Changming dan Wakil Presiden Ren segera mengangguk dan berjanji akan bekerja sama dengan polisi untuk menangkap pria kurus dan berkulit gelap itu. Saat Hao Ningyuan sedang menelepon, Li Zhensheng sudah mengoleskan salep ke Lin Yu, dan bekas luka di belakang kepala Lin Yu dengan cepat sembuh dan berkeropeng. Saat ini, Bu Cheng sudah mengetahui dari Su Changming dan Wakil Presiden Ren apa yang baru saja terjadi di gedung rawat inap. Ketika mendengar bahwa Lin Yu hampir dipukuli sampai mati, wajah Bu Cheng menjadi dingin. Kemudian Bu Cheng berbalik dan berjalan cepat menuju gedung rawat inap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kakak Bu, apa yang sedang kamu lakukan?" Lin Yu buru-buru memanggilnya, takut Bu Cheng akan melakukan sesuatu yang impulsif. "Apapun yang mereka lakukan padamu, akan kulakukan juga pada mereka," ucap Bu Cheng dengan nada yang sangat dingin, bahkan tanpa menoleh sedikitpun. "Aku akan pergi bersamamu." Li Zhensheng segera bergema dengan suara yang dalam setelah mendengar ini, dan mengikuti Bu Cheng ke gedung rawat inap. "Berhenti." Wajah Lin Yu menjadi muram dan dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Aku baik-baik saja, jangan main-main." "Tuan, kami marah padamu." Wajah Li Zhensheng muram, dan dia berkata kepada Lin Yu dengan tergesa-gesa, "Kamu melakukan ini untuk kebaikan mereka sendiri, tetapi kelompok serigala yang tidak tahu terima kasih itu benar-benar memukulmu seperti ini, aku tidak bisa menelan nafas ini. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, kami salah. Semua bukti membuktikan bahwa masalah ini terkait dengan cairan oral Changsheng kami." Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, "Lagi pula, bukankah mereka juga korban?" Pada titik ini, wajah Lin Yu sedih. Sebenarnya, dia mengerti perasaan keluarga pasien ini. Jika itu dia, kerabatnya diracuni dan dirawat di rumah sakit, dan hidup dan mati mereka tidak pasti, dia juga akan memiliki niat untuk membunuh, bukan? Orang yang benar-benar pantas dipotong-potong adalah dalang di balik insiden ini. Dan para bajingan jahat ini seharusnya menanggung hinaan dan pukulan. Apakah kita akan terus-menerus menanggung ini? Li Zhensheng mengepalkan tangannya hingga mengeluarkan suara gemeretak, dan berkata dengan marah dan sangat enggan. "Begitu kau tahu siapa dalang di balik semua ini, kau akan punya kesempatan untuk melampiaskan amarahmu," kata Lin Yu sambil menyipitkan matanya dan hawa dingin yang hebat pun meledak. Li Zhensheng tidak hanya ingin melampiaskan amarahnya, dia juga ingin melampiaskan amarahnya. Pada saat itu, dia akan mentransfer semua rasa sakit yang dialaminya kepada binatang buas ini tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah Hao Ningyuan selesai menelepon, dia menoleh ke Lin Yu dan berkata, "Saya sudah memberitahu Biro Kota. Mereka bilang akan datang untuk memeriksa pengawasan dan akan segera mulai memblokir semua persimpangan utama dan melakukan pencarian di seluruh kota. Saya yakin orang ini akan segera tertangkap." Lin Yu mengangguk lega. Meskipun pencarian di seluruh kota agak memakan waktu dan sumber daya, terlalu banyak nyawa yang terlibat dalam masalah ini, jadi tidak sia-sia melakukan upaya keras untuk menangkap pria kurus dan berkulit gelap ini. "Jiarong, karena temanmu datang untuk menjemputmu, aku tidak akan mengantarmu. Aku akan pergi ke rumah sakit lain untuk memeriksa keadaan." Hao Ningyuan memberi instruksi, mengenai membantu rumah sakit lain dalam meresepkan obat. "Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu pulih dari cederamu." Dalam situasi Lin Yu, Hao Ningyuan merasa malu untuk mendesak Lin Yu untuk meresepkan obat. "Tidak apa-apa, Menteri Hao, saya baik-baik saja." Lin Yu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Saya akan segera kembali ke bioteknologi Li dan membuat bahan obat yang tersisa menjadi paket kecil produk setengah jadi, yang akan didistribusikan ke rumah sakit pada saat itu. Rumah sakit dapat merebusnya sendiri. Namun, saya berharap ada polisi khusus untuk membantu mengawal mereka selama pengangkutan untuk mencegah kecelakaan di tengah jalan. Saya masih membutuhkan Anda untuk membantu saya menyelesaikan semuanya." Karena resep tersebut melibatkan informasi rahasia, Lin Yu tidak dalam posisi untuk mengungkapkan resep tersebut secara langsung. Dia berencana untuk membuat beberapa produk setengah jadi dan kemudian mengirimkannya ke rumah sakit lain. Dia juga memutuskan bahwa semua produk setengah jadi kali ini akan dipilih sendiri untuk menghindari kesalahan. Selain itu, meminta polisi khusus untuk membantu pengangkutan juga untuk mencegah kecelakaan di tengah jalan.
Oke, tidak masalah. Hao Ningyuan mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah masalah yang melibatkan begitu banyak nyawa. Aku akan meminta mereka untuk mengawalnya sesuai dengan standar pengawalan emas. Masalah ini tidak boleh ditunda lagi. Aku akan kembali untuk memilah tanaman obat. Lin Yu mengangguk dan bersiap untuk segera kembali memetik tanaman obat. Melihat Lin Yu sama sekali mengabaikan luka-lukanya dan peduli pada pasien, Hao Ningyuan mengangguk penuh emosi dan berbisik, oke, tapi kamu juga harus menjaga tubuhmu. Menteri Hao, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, seorang anggota staf di belakang Hao Ningyuan tiba-tiba berteriak, lalu berjalan ke arah Hao Ningyuan dengan komputer tablet di tangannya, dan berkata dengan kaget, lihat. Hao Ningyuan mengambil komputer tablet dari anggota staf itu dengan bingung, dan wajahnya tiba-tiba berubah setelah melihat isi layar dengan jelas. Pada judul berita situs web terkenal di Sanjing, tertulis, palu yang kokoh. Changsheng Oral Liquid tidak bermoral dalam mencari keuntungan. Pendiri He Jiarong meminta maaf secara langsung tetapi dipukuli oleh keluarga pasien, dan di bawah judul tersebut terdapat laporan singkat dengan sebuah video. Hao Ningyuan mengkliknya dan menemukan bahwa meskipun videonya agak berantakan, jelas bahwa itu adalah situasi di rumah sakit tadi di mana Lin Yu dipukuli oleh semua orang. Lin Yu, Su Changming dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka setelah melihat berita dan video ini. Mereka menemukan bahwa sudah ada ratusan komentar di bawah video tersebut, yang semuanya mengumpat seperti, perjuangan yang bagus, dan pengusaha berhati hitam pantas mati. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana bisa menjadi berita dalam waktu sesingkat itu? Hao Ningyuan langsung marah ketika melihat ini, dan berkata dengan tegas, dan itu jelas tidak masuk akal, segera hubungi orang yang bertanggung jawab atas situs web berita ini. Menteri Hao, tidak, bukan hanya mereka. Kata anggota staf lainnya dengan panik, lalu menyerahkan ponsel di tangannya. Video ini dan berita serupa ada di situs web lain dan perangkat lunak video pendek. Hao Ningyuan mengambil ponsel dan menemukan bahwa berita dan video serupa memang telah beredar di situs web berita utama. Judul berita tersebut bercampur dengan kata-kata seperti, pencari untung, pembunuhan demi uang, perawatan kesehatan atau menyakiti orang, utang darah harus dibayar dengan darah, del. Karena video ini sangat eksplosif dan menjadi fokus peristiwa seperti konflik dokter-pasien, video ini menyebar sangat cepat di internet, dan jumlah komentar dan suka juga meningkat dengan sangat cepat. Konyol, benar-benar konyol. Hao Ningyuan melihat berita utama yang mengejutkan itu, wajahnya memucat karena marah, tubuhnya gemetar, dan dia berteriak dengan marah. Mereka memutarbalikkan fakta dan mencemarkan nama baik dengan jahat. Keterlaluan. Bahkan pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Tiongkok pun terlibat. Su Changming juga menggesek ponselnya dan berkata dengan marah, dan artikel-artikel ini jelas-jelas mengambil hal-hal di luar konteks dan dengan jahat melemparkan lumpur. Sialan, sekelompok reporter yang tidak bermoral ini, mereka bahkan tidak mengetahui faktanya, dan mereka melaporkan dengan santai demi popularitas. Wakil Presiden Ren juga mengumpat dengan marah. Mereka tidak melaporkannya begitu saja, mereka sudah membuat persiapan, kata Lin Yu dengan tenang. Dibandingkan dengan Hao Ningyuan dan yang lainnya yang bersemangat, dia tampak sangat tenang, tetapi alisnya berkerut dan ekspresinya dingin. Jiarong, maksudmu ini sudah direncanakan. Bagaimana mungkin Hao Ningyuan tidak mendengar maksud di balik kata-kata Lin Yu? Sebenarnya, dia sudah menduga hal ini di dalam hatinya. Begitu banyak berita muncul dalam waktu yang singkat, sangat mungkin ada seseorang di baliknya. Lin Yu tersenyum pahit dan berkata, tidak diragukan lagi bahwa semua ini terkait dengan dalang di balik pria kurus dan gelap tadi. Sepertinya mereka telah merencanakan ini sejak lama. Sejujurnya, Lin Yu tidak menyangka bahwa orang di balik pria kurus dan gelap itu bahkan telah mengatur berita media. Jangan khawatir, aku akan segera menelepon Departemen Propaganda dan meminta mereka untuk mengurus media yang tidak bermoral ini. Kata Hao Ningyuan dengan marah, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Lin Yu mendesah pelan. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia mengendalikan laporan berita, dia tidak dapat mengendalikan opini publik. Tangan hitam di balik layar ingin mengobarkan badai opini publik untuk menghancurkan dirinya dan grup Li.
Hal terpenting sekarang adalah membuktikan ketidakbersalahan Chang Sheng Oral Liquid. Saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah Li Qianyi yang menelepon, Lin Yu buru-buru mengangkat teleponnya. Halo, Jiarong, apa kabar? Li Qianwei bertanya dengan cemas di ujung telepon. Saya baik-baik saja, Saudara Li, saya akan segera kembali. Kata Lin Yu tergesa-gesa. Li Qianyi menghela napas lega setelah mendengar ini, lalu cepat-cepat berkata, kalau begitu cepatlah kembali, hasil tes untuk sejumlah cairan oral ini sudah keluar. Bab 907 kakak ini gagal. Ada sedikit keterkejutan dalam nada bicara Li Qian. Mungkin ada kabar baik, tetapi dia tidak menjelaskan banyak hal. Dia hanya mendesak Lin Yu untuk segera kembali. Lin Yu menjadi gembira saat mendengar kata-kata itu, dan mengangguk cepat. Oke, aku akan kembali sekarang. Kau tahu, setelah hasil tes keluar, itu sama saja dengan memberi Lin Yu pil penenang. Terlepas dari apakah ada masalah dengan cairan oral ini, Lin Yu dapat menggunakan ini sebagai titik terobosan untuk mengetahui keanehan di baliknya. Setelah mengetahui keanehan itu, dia tentu akan dapat mengikuti petunjuk dan menangkap tangan hitam di balik layar yang menganggap enteng nyawa manusia. Melihat Lin Yu sedang bersemangat, Hao Ningyuan sepertinya sudah menebak sesuatu, dan buru-buru berkata, kenapa, Jiarong, hasil tes dari pihakmu sudah keluar. Baiklah, hasil tes beberapa sampel sudah keluar. Lin Yu mengangguk dan mengiyakan. Baiklah, kalau begitu kamu kembali dulu. Hao Ningyuan berkata, hasil sampel yang dikirim ke Biro Inspeksi oleh departemen kami akan segera keluar, kita akan membandingkannya bersama-sama. Meskipun anak buahnya mengirim kumpulan obat oral Chang Sheng ke Biro Inspeksi untuk diuji sesegera mungkin, Biro Inspeksi adalah lembaga publik dan perlu melalui prosedur tertentu, jadi efisiensinya sedikit lebih rendah, dan tidak dapat dibandingkan dengan lembaga swasta seperti Bioteknologi Li. Meskipun hasil uji proyek Bioteknologi Li telah dirilis, Hao Ningyuan tidak terburu-buru untuk bertanya. Ia berencana untuk menunggu hasil uji dari Biro Inspeksi keluar, karena akan lebih akurat jika membandingkan hasil dari kedua belah pihak. Lin Yu menyapa Hao Ningyuan, Su Changming dan yang lainnya, lalu masuk ke mobil bersama Li Zhensheng dan Bu Cheng, dan dengan cepat bergegas menuju taman proyek Bioteknologi Li. Setelah tiba di taman, seperti yang dikatakan Li Zhensheng, sekelompok orang yang membuat masalah di gerbang sudah pergi, dan ada dua mobil anti huru-hara berwarna hitam yang diparkir di luar gerbang. Dalam jarak beberapa puluh meter dari gerbang, ada puluhan polisi bersenjata lengkap yang berdiri, berpatroli di sekitarnya dengan mata tajam, jelas berjaga-jaga terhadap siapapun yang membuat masalah lagi. Bahkan ketika Lin Yu dan yang lainnya lewat, identitas mereka diperiksa sebelum mereka diizinkan masuk. Kakak Bu, apakah kamu menemukan orang-orang ini? Lin Yu bertanya dengan ragu. Tidak, Bu Cheng berkata dengan nada dingin, dengan pengaruh keluarga Li di Sanjing, mudah untuk menemukan beberapa orang untuk membantu. Benar sekali, Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Setelah turun dari mobil, dia membawa Bu Cheng dan Li Zhensheng langsung ke kantor Li Qianjue. Melihat pintu kantor Li Qianjue terbuka sedikit, Lin Yu bahkan tidak repot-repot mengetuk. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk dengan tidak sabar, dan bertanya dengan cemas, Saudara Li, apa hasilnya? Saat ini, Li Qianjue sedang duduk di area resepsionis mendiskusikan sesuatu dengan Ye Qingmei dan beberapa bawahan berseragam hitam. Setelah melihat Lin Yu, Li Qianjue segera melambaikan tangannya dan berkata, baiklah untuk saat ini. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan seperti yang aku katakan tadi dan keluarlah dulu. Beberapa bawahan dengan cepat berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika mereka melewati Lin Yu, mereka memanggil, Tuan He, dengan sangat hormat. Lin Yu mengangguk pada mereka, lalu bergegas ke Li Qianyi dan berkata, Saudara Li, di mana hasil tesnya? Jiarong, makanlah sesuatu dulu. Pada saat ini, suara Li Qianyi tiba-tiba terdengar dari pintu. Dia mengenakan setelan jas profesional dan berjalan cepat sambil membawa steak dan sepiring pasta. Ya, ayo makan dulu. Kudengar dari Qingmei bahwa kamu belum makan siang. Sekarang sudah lewat jam 2. Li Qianyi juga buru-buru berkata kepada Lin Yu,
ini dibuat oleh Qianying di dapur kafetaria tadi. Saat dia di rumah, gadis ini bahkan tidak menyentuh air. Kamu diperlakukan jauh lebih baik daripada aku. Lin Yu tersenyum, dan arus hangat mengalir di hatinya. Ye Qingmei, yang berdiri di samping, meremas tangannya dengan lembut saat mendengar ini, dan entah kenapa hatinya terasa sedikit masam. Dia berpikir dalam hati, jika dia ada di rumah, dia pasti sudah melakukannya untuk Lin Yu sejak lama. Itu hanya memasak, siapa yang tidak bisa melakukannya? Kau, kepalamu. Pada saat ini, Li Qianying tiba-tiba menemukan luka di belakang kepala Lin Yu. Ekspresinya langsung berubah dan dia berseru kaget. Li Qianjue mengerutkan kening, dan buru-buru menoleh untuk melihat kepala Lin Yu, dan berkata dengan heran dan marah, "Jiarong, apakah mereka memukulmu?" Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Oh, tidak apa-apa, hanya ada sedikit konflik." Sungguh konflik kecil. Li Zenseng mengepalkan tangannya dan wajahnya penuh amarah. Kalian akan tahu jika membuka ponsel dan memeriksa berita. Li Qianjue dan Ye Qingmei sedikit terkejut saat mendengar ini, lalu segera mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksa perangkat lunak di ponsel mereka. Meskipun banyak media dan perangkat lunak telah menghapus berita dan video tentang Lin Yu setelah Hao Ningyuan menghubungi Departemen Propaganda, penghapusan itu ternyata tidak tuntas, dan masih ada troll internet yang dengan jahat mengunggah video dan berita berulang kali. Jadi Li Qianjue dan Ye Qingmei segera menemukan video Lin Yu yang dipukuli, dan ekspresi mereka langsung berubah. Melihat ini, Li Qianying segera memasukkan makanan ke tangan Lin Yu, menyuruh Lin Yu makan terlebih dahulu, dan kemudian datang ke Ye Qingmei untuk menonton berita. Lin Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum, tahu bahwa mereka akan mengetahuinya cepat atau lambat, jadi dia tidak banyak bicara. Dia mengambil steak dan mie dan duduk di depan meja datar besar dan elegan milik Li Qianjue. Dia duduk di kursi kantor berbahan kulit seharga ratusan ribu yuan dan mulai makan dengan serius. Tahukah kamu, sungguh menyenangkan makan di meja seperti ini. Jiarong, bajingan-bajingan ini benar-benar memperlakukanmu seperti ini. Li Qianyi sangat marah setelah membaca berita itu. Dia berteriak pada Lin Yu dengan wajah merah, tubuhnya gemetar karena marah. Ketika Ye Qingmei dan Li Qianying melihat Lin Yu tenggelam di tengah kerumunan dalam video, mereka merasakan sesak di dada dan sakit yang tak terlukiskan di hati mereka. Mata mereka memerah dan panas saat menatap Lin Yu. Terutama saat Li Qianying memikirkan retakan berkeropeng namun tetap mengejutkan di bagian belakang kepala Lin Yu. Dia merasa seperti ada ribuan anak panah yang menusuk jantungnya dan berpikir dalam hati betapa menyakitkannya itu. Semua ini salahmu. Kau bersikeras membiarkan Jiarong pergi. Li Qianying tiba-tiba menoleh, tampak marah dan berlinang air mata, lalu memarahi kakaknya, berkata, "Kau adalah manajer umum perusahaan, mengapa kau tidak pergi? Kaulah yang seharusnya dipukuli." Li Qianjue tercengang saat mendengar kata-kata adiknya. Ia segera melupakan amarahnya dan hanya menatap Li Qianying dengan linglung. Ia tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Apakah ini saudara perempuanku? Dengan fisiknya, jika dia dipukuli seperti dalam video, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Hanya Jiarong yang bisa menahan pukulan seperti itu. Orang biasa manapun akan mati. Li Zenseng dan Bu Cheng juga sedikit terkejut, lalu menatap Li Qianying dengan penuh apresiasi dan mengangguk. Jelas sangat setuju dengan sudut pandang Li Qianying, dan mereka baru saja akan mengatakan, orang-orang hebat berpikir sama. Lin Yu juga terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang kau lihat? Berani melakukannya tapi tidak berani bertanggung jawab. Li Qianying memarahi Li Qianyi dengan marah, lalu berjalan mendekati Lin Yu, melihat luka Lin Yu, dan melihat bahwa luka Lin Yu tidak serius, lalu ia menghela napas lega. Li Qianyi menggelengkan kepalanya dan mendesah, hatinya terasa getir, berpikir bahwa dia benar-benar gagal sebagai seorang saudara. Sebenarnya, orang-orang ini tidak tahu identitasku pada awalnya, dan aku punya kesempatan untuk lolos begitu saja. Lin Yu memikirkan lelaki kurus dan berkulit gelap itu, menyipitkan matanya, cahaya dingin menyala, lalu memberitahu Li Qianyi dan yang lainnya tentang kemunculan lelaki kurus dan berkulit gelap itu secara tiba-tiba. Wajah Li Qianjue berubah setelah mendengar ini, dan dia bereaksi dengan cepat. Adegan pasti memikirkan hal ini.
Dan mungkin telah mengirimnya keluar dari kota, jadi apakah dia bisa ditangkap masih belum diketahui. Petik 2. Sialan, kita harus menangkapnya bahkan jika kita harus melarikan diri ke ujung bumi. Li Qianjue membanting tabel dengan keras dan kata status itu dengan marah, tetapi tidak perlu bertanya. Hal ini pasti terkait dengan Chu Yunxi dan Suani, luar biasa. Bab 908, ribuan orang menunjuk. Mendengar ini, Li Qianjue bergegas ke area resepsionis di samping, mengambil dokumen dari meja kopi dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan percaya diri, Jiarong, Departemen Inspeksi kami telah melakukan pemeriksaan acak terperinci terhadap sejumlah obat ini. Tidak ada masalah dengan kualitas cairan oral. Baik dari bahan-bahannya maupun kandungan setiap bahan obat, tidak ada masalah. Oh, wajah Lin Yu berseri-seri ketika mendengar ini. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa tidak akan ada masalah dengan cairan oralnya, dia tetap sangat senang mendengar bahwa hasil pengujian telah dikonfirmasi. Dia mengambil laporan pengujian dan memeriksanya dengan saksama, dan menemukan bahwa memang tidak ada masalah dengan kandungan setiap bahan obat. Ye Qingmei yang tadinya sangat gugup, tiba-tiba merasa sedikit rileks setelah melihat hasilnya. Setidaknya itu membuktikan bahwa dia tidak lalai dalam pekerjaannya dan bukan dia yang membunuh pasien-pasien itu. Jiarong, karena cairan oral kita tidak bermasalah, berarti penyebab mereka sakit tidak ada hubungannya dengan cairan oral kita. Li Qianyi berkata dengan wajah serius, hanya saja orang-orang ini tahu bahwa mereka telah minum cairan oral Changsheng, jadi mereka tentu saja menyalahkan kita. Tetapi saya sudah bicara dengan orang yang bertanggung jawab di rumah sakit. Ketika darah pasien-pasien ini diuji, hanya komponen obat dalam cairan oral kita yang ditemukan. Artinya, mereka tidak minum obat lain saat minum cairan oral. Lin Yu melihat hasil tes di tangannya, wajahnya menjadi sangat serius, alisnya berkerut, dan dia bingung sejenak. Dia baru saja pergi ke rumah sakit untuk menjenguk pasien-pasien ini. Sudah pasti bahwa kegagalan organ pasien-pasien ini memang disebabkan oleh keracunan obat, tetapi karena mereka hanya minum cairan oral Changsheng selama periode ini, dan cairan oral Changsheng tidak memiliki masalah kualitas, lalu di mana sebenarnya masalahnya? Lin Yu merasa seakan-akan tiba-tiba memasuki jalan buntu dan kebingungan sejenak. Saya tidak tahu bagaimana mereka diracuni, tetapi selama tidak ada masalah dengan cairan oral kita, tidak apa-apa. Li Qianjue berkata dengan suara yang dalam, saya tahu bahwa meskipun hasil tes diumumkan ke publik sekarang, mereka tidak akan mempercayainya. Jika itu adalah tanggung jawab kita, saya, Li Qianjue, akan mengakuinya bahkan jika saya kehilangan nyawa, tetapi jika itu bukan tanggung jawab kita, saya, Li Qianjue, tidak akan pernah mengakuinya. Lin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, Saudara Li, Anda baru saja melihat beritanya. Entah kita mengakuinya atau tidak, kita harus menanggung masalah ini untuk beberapa waktu. Ya, saham grup Li kita sekarang telah mencapai batasnya. Wajah Li Qianjue memudar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan lembut. Memang, tidak ada gunanya bersikap keras kepala. Dia menghela nafas, jika kita tidak menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, saya khawatir nilai pasar akan menguap hingga ratusan miliar. Jangan khawatir, Saudara Li, saya sudah mengatakan bahwa saya pasti akan melindungi grup Li. Lin Yu berkata kepada Li Qianjue dengan tenang, besok, grup Li dan saya akan mengeluarkan pengumuman pada saat yang sama, yang mengatakan bahwa cairan oral umur panjang ini tidak ada hubungannya dengan proyek Li Bioengineering. Saya hanya menyalahgunakan kekuasaan publik saya untuk keuntungan pribadi dan mengancam akan menjual saham saya untuk meminta Li Bioengineering membantu saya memproduksi dan mempromosikannya. Adapun sebagian besar keuntungan dari cairan oral, semuanya masuk ke kantong saya. Wajah Li Qianjue dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar ini. Jiarong, ini sama sekali tidak mungkin. Bukankah ini akan membuatmu menanggung semua tanggung jawab? Li Qianyi menggelengkan kepalanya berulang kali dan menolak, kalau begitu, kau akan dikutuk oleh semua orang. Aku sudah dikutuk oleh semua orang. Lin Yu menyeringai dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka sudah tahu bahwa aku adalah pendiri Changsheng Oral Liquid,
dan mereka telah memutuskan bahwa aku adalah seorang pencatut keuntungan yang berhati hitam, jadi aku bisa menanggung kesalahannya sendiri. Saat dia mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sedih, dan perasaan sedih di hatinya meningkat tajam. Dia berkata dengan nada bersalah, aku hanya merasa kasihan bahwa reputasi pengobatan tradisional Tiongkok yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita akan rusak karena aku. Aku benar-benar tidak dapat menebus diriku sendiri. Sekarang berita yang sedang marak di media dan perangkat lunak telah mengkritik pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok, yang telah menurun di masyarakat modern, kemungkinan akan mengalami pukulan kali ini. Ini adalah kesalahan terbesar Lin Yu. Sialan, bajingan gila ini. Mereka benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini. Li Qianyi tiba-tiba membanting meja dan berkata dengan marah, Sekte Suanyi juga merupakan pengobatan Tiongkok. Jika reputasi pengobatan Tiongkok rusak, apakah hidup mereka akan lebih mudah? Bisakah obat-obatan yang disiapkan dengan resep mereka dijual? Ya, aku juga bertanya-tanya tentang ini. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, lagi pula, resep yang mereka pegang di tangan mereka juga berasal dari 3 esensi misterius, yang tidak jauh berbeda dari resep kita. Mungkinkah setelah mereka mendiskreditkan pengobatan tradisional Tiongkok, mereka tidak berencana untuk menjual obat-obatan mereka ke luar negeri? Ini jelas merupakan pertarungan sampai mati. Jika orang lain yang melakukan ini, itu akan bisa dimengerti, tetapi ini adalah sekte Suanyi yang berorientasi pada keuntungan. Di mata Suanyi Men, yang ada hanyalah minat, hanya minat. Semua perasaan, kerja sama, dan kebencian harus dikesampingkan. Alasan mereka menghargai perasaan, kerja sama, dan kebencian adalah untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Ya, Suanyi Men dan proyek bioteknologi Yunxi telah bekerja sama dalam waktu yang lama, mengapa tidak ada pergerakan sama sekali? Saya belum mendengar bahwa mereka menjual produk apapun seperti obat cair dan irisan obat herbal Tiongkok. Li Qianyi bergumam dengan curiga, lalu menoleh ke Li Qianying dan bertanya, ngomong-ngomong, Qianying, bukankah aku memintamu untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam? Apakah ada hasilnya? Li Qianying menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Orang-orang di proyek bioteknologi Yunxi sangat bungkam, tetapi saya mendengar bahwa laporan keuangan triwulan mereka mengatakan bahwa laba telah meningkat. Jadi mereka pasti memiliki beberapa produk untuk diekspor. Jaga mulutmu baik-baik. Li Qianjue mendengus dingin dan berkata, tidak peduli seberapa rapatnya mulut, uang dapat membukanya. Naikkan harga. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, terus naikkan harga sampai dia mengatakannya. Seperti kata pepatah, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuhmu, kamu dapat memenangkan setiap pertempuran. Kita harus mencari tahu latar belakang Chu Yunxi dan Suanyi Men. Li Qianjue benar-benar kejam kali ini. Bagaimanapun, masalah ini adalah masalah hidup dan mati yang menyangkut grup Li. Tidak peduli berapapun biayanya, dia harus mencari tahu latar belakang grup Yunxi sehingga dia dapat memiliki target yang jelas saat melawan. Saudara Li, tolong urus masalah ini. Lin Yu mengangguk, berdiri dan berkata, selain itu, seperti yang kami katakan, Anda akan mengeluarkan pengumuman besok dan menyerahkan semua tanggung jawab atas masalah ini kepada saya. Jiarong, bagaimana ini bisa dilakukan? Saya katakan, kita adalah saudara, dan kita akan memikul tanggung jawab bersama jika ada masalah. Li Qianyi berkata dengan tergesa-gesa dengan ekspresi tegas. Persaudaraan kita tidak ada hubungannya dengan ini. Lin Yu melambaikan tangannya dan tersenyum santai. Panci yang sama dapat dibawa oleh 2 orang atau 1 orang. Selain itu, jika grup Li runtuh, bagaimana mungkin melawan grup Yunxi? Kau tahu, kau dan grup Li adalah andalanku yang terakhir. Li Qianjue membuka mulutnya ketika mendengar ini, dan tampak ragu-ragu untuk berbicara. Lin Yu benar, sekarang bukan saatnya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati. Mereka benar-benar perlu menghemat kekuatan mereka untuk terus melawan Chu Yunxi dan Suanyi Men. Li Qianying dan Ye Qingmei juga memasang wajah sedih, mengetahui bahwa ini memang akan meminimalkan kerugian grup Li, tetapi akan sangat tidak adil bagi Lin Yu. Tidak, aku tidak setuju.
Li Qianying menggelengkan kepalanya kuat-kuat dengan air mata di matanya, dan berkata dengan marah, masalah ini semua salah kakakku, dia harus bertanggung jawab. Qianying, tidak apa-apa, hanya jika aku menarik senjata, kakak Li akan memiliki kesempatan untuk melawan. Lin Yu tersenyum pada Li Qianying, dan berkata dengan lembut, hatinya hangat, mengetahui bahwa di dalam hati Li Qianying, dia jauh lebih baik daripada kakak laki-lakinya. Jiarong, aku, Li Qianjue, tidak punya cara untuk membalas kebaikanmu yang besar kepada keluarga Li. Li Qianjue menatap Lin Yu dengan wajah terharu, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yu. Baiklah, saudara Li, menyelamatkan orang adalah hal terpenting sekarang. Saya harus pergi ke apotek untuk menyiapkan beberapa bahan obat. Lin Yu melambaikan tangan ke arah Li Qianjue, lalu memberitahu Li Qianjue bahwa obat oral Changsheng dapat menyembuhkan penyakit. Li Qianjue mencibir setelah mendengar ini dan berkata dengan emosi, betapa ironisnya. Mereka memfitnah obat kita sebagai racun, tetapi pada akhirnya, mereka harus menggunakan obat kita untuk menyelamatkan hidup mereka. Masyarakat yang terkutuk, membunuh orang dan membakar untuk mendapatkan sabuk emas, tetapi memperbaiki jembatan dan jalan tanpa mayat. Li Zenseng mengeluarkan suara dan mengumpat dengan keras. Bab 909, Penghapusan Pengobatan Tradisional Tiongkok. Karena melibatkan ratusan nyawa, dan bahkan meluas ke seluruh negeri, melibatkan ribuan nyawa. Lin Yu tidak berani menunda sejenak. Setelah bertukar pikiran sebentar dengan Li Qianjue, ia terjun ke perpustakaan bahan obat proyek bioteknologi Li dan berkonsentrasi menyiapkan obat setengah jadi. Untuk menenangkan pikirannya, ia bahkan mematikan ponselnya. Namun, sebelum dia mematikan teleponnya, dia sudah memberitahu Jiang Yan bahwa dia tidak akan kembali malam ini, jadi tidak perlu khawatir tentang Jiang Yan. Awalnya, Jiang Yan ingin datang dan menemaninya setelah mengetahui apa yang terjadi, tetapi dia menolaknya. Bagaimanapun, Jiang Yan tidak tahu pengobatan Tiongkok, dan dia tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi dia juga akan menderita dengan sia-sia. Bagaimanapun, Ye Qingmei ada di sini untuk membantu Lin Yu berbagi beban. Setelah Ye Qingmei berganti pakaian, dia menemani Lin Yu memetik tanaman obat di gudang obat. Mereka berdua bahkan tidak sempat makan malam dan begadang hingga larut malam. Li Qianying juga tetap berada di luar gudang obat. Dia duduk sebentar lalu berdiri sebentar, berjalan mondar-mandir di luar pintu, dan sesekali melihat ke dalam melalui jendela kaca, berharap Lin Yu dan Ye Qingmei ada keperluan sehingga dia bisa mengatakan sesuatu padanya. Bu Cheng dan Li Zenseng juga tetap berada di luar pintu. Keduanya terus memeriksa ponsel dan berdebat dengan para pembenci di berita atau postingan. Pertarungan itu brutal. Akan tetapi, orang-orang yang luar biasa kuat di dunia nyata ini untuk pertama kalinya merasakan betapa dahsyatnya daya tempur troll daring, dan mereka benar-benar ditrol hingga tak bersisa. Bu Cheng sangat marah dan kompetitif sehingga ia memanggil Bai Rentu yang tertidur untuk membangunkannya. Ia kemudian memanggil Chun Seng, Qiuman dan 4 Raja Surgawi, yang dibawa oleh Hu Qingfeng secara bergantian untuk meminta mereka datang dan membantu. Karena keempat orang yang dibawa Hu Qingfeng tersebut cukup sombong dan tidak terlalu rupawan, maka Li Zenseng pun menjuluki mereka dengan sebutan 4 Raja Langit, yang mana julukan tersebut selalu menuai pujian dari semua orang, sehingga mereka pun terbiasa menjuluki mereka dengan sebutan 4 Raja Langit. Setelah Bu Cheng mengumpulkan semua orang ke dalam satu grup, ia mengirim tautan ke grup tersebut. Tautan tersebut penuh dengan posting atau berita yang menghina Lin Yu, Changsheng Oral Liquid, dan grup Li. Setelah melihat tautan tersebut, mereka akan menyerbu dan mengutuk setiap penggemar kulit hitam yang mereka tangkap hingga mati. Setelah mengutuk, mereka akan menangkap penggemar kulit hitam lainnya dan menyerang bersama, dan langsung mengutuk penggemar kulit hitam tersebut hingga ia meragukan hidupnya. Wajah Bu Cheng yang biasanya dingin tak kuasa menahan senyum, dia mendengus dalam hati, bertarung dengannya. Pengadilan kematian, baik daring maupun nyata, dia tak terkalahkan. Li Zenseng pun sangat menikmatinya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah, sial, tak peduli kapan dan di mana, tak peduli apakah itu perkelahian atau pertengkaran, memiliki kekuatan dalam jumlah sungguh keren. Tepat ketika mereka berdua sibuk dengan Bai Rentu dan yang lainnya,
Li Qianjue tiba-tiba datang tergesa-gesa bersama beberapa asisten. "Kakak!" Li Qianying berteriak kegirangan saat melihat Li Qianyi. Namun, Li Qianjue hanya mengangguk padanya dan tidak repot-repot mengatakan apapun lagi padanya. Dia mendorong pintu dan memasuki gudang obat. Melihat Lin Yu dan Ye Qingmei mengenakan pakaian isolasi dan berdiri di depan konter dengan hati-hati menyiapkan obat-obatan, wajahnya tidak bisa menahan kesedihan, dan dia berkata dengan lembut, "Jiarong, Qingmei, tidak perlu menyiapkan obat." "Ada apa, Saudara Li? Jumlah obatnya masih jauh dari cukup." Lin Yu berkata langsung tanpa mengangkat kepalanya. "Itu tidak perlu lagi." Ada sedikit kesedihan dan sakit hati dalam suara Li Qianer. "Hah, tidak perlu." Lin Yu mengerutkan kening, menatapnya, bingung. Li Qianyi menghela napas panjang dan mendesah, "Ponselmu mati. Menteri Hao baru saja meneleponku dan memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu menyiapkan bahan obat, karena bukan hanya pasien di rumah sakit kedua Universitas Peking yang menolak pengobatan Tiongkok. Setelah melihat berita di internet, keluarga pasien di rumah sakit lain juga mulai menolak pengobatan Tiongkok dan bertekad untuk tidak menerima pengobatan Tiongkok dan pengobatan Tiongkok. Mereka mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah sesuatu yang membahayakan orang. Ketika Lin Yu mendengar ini, hatinya seperti dihantam oleh sesuatu. Tubuhnya sedikit gemetar, dan tangan yang memegang bahan obat tiba-tiba melayang di udara. Untuk sesaat, wajahnya yang bertopeng tidak dapat melihat ekspresi apapun, tetapi matanya yang semula cerah tiba-tiba menjadi mati, jari-jarinya mengendur, dan bahan obat di tangannya jatuh ke dalam kotak obat. "Jiarong." Ye Qingmei melihat ekspresi kesepian di antara kedua alis Lin Yu, hatinya terasa sakit, dan dia memanggil Lin Yu dengan lembut. Lin Yu melepas topeng di mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. "Jiarong, karena mereka tidak mempercayai kita, biarkan saja mereka mati." Melihat saudara baiknya telah menderita ketidakadilan yang begitu besar, Li Qianjue merasa marah dan benci di dalam hatinya, dan berkata dengan marah, "Mereka mencari kematian." Lin Yu mengulurkan tangannya ke Li Qianjue, menghentikan Li Qianjue dari berbicara, dan mendesah, "Kita tidak bisa menyalahkan mereka untuk ini. Kita hanya bisa menyalahkan fakta bahwa ada sekelompok bajingan dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang menyedot sumsum orang-orang dan membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya." Tidak diragukan lagi bahwa dia sedang memarahi Sekte Xuanyi. Sebelumnya, ia pernah berkata bahwa kembalinya Sekte Xuanyi tampaknya merupakan kemunculan kembali sebuah keajaiban kuno yang mewakili sejarah pengobatan Tiongkok, yang membantu membangun prestise pengobatan Tiongkok. Akan tetapi, hal itu justru membawa malapetaka yang tak berkesudahan bagi pengobatan Tiongkok. Kini, hal itu telah berkembang menjadi malapetaka yang sangat dahsyat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bajingan ini akan meninggalkan reputasi dan fondasi pengobatan Tiongkok hanya untuk berurusan dengannya. "Begitu aku menemukan mereka, aku akan mencabik-cabik mereka." Li Qianyi mengumpat dengan marah. "Senior, ayo pergi." Suara Lin Yu dipenuhi dengan kelelahan dan ekspresinya sedikit lesu. Dia dengan lembut melepas pakaian isolasi di tubuhnya, membuangnya, dan berjalan keluar. Meskipun ia telah lama menduga bahwa reputasi pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah terlanjur tercoreng prasangka buruk akan rusak gara-gara kecelakaan ini, ia tetap merasa sulit menerima jika hal itu benar-benar terjadi. "Tuan, ini tidak baik." Pada saat ini, Li Zhensheng di luar pintu tiba-tiba berdiri, bergegas ke Lin Yu dengan ponselnya, dan berkata dengan marah dan panik, "Sebuah forum terkenal telah meluncurkan kampanye pemungutan suara untuk menghapuskan pengobatan tradisional Tiongkok." "Apa? Menghapuskan pengobatan tradisional Tiongkok?" Wajah Li Qianjue berubah drastis, dan dia bergegas dan berkata dengan cemas, "Apakah orang-orang ini gila? Mereka benar-benar ingin menghapuskan pengobatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita." "Benar sekali, bajingan-bajingan yang memuja orang asing ini." Li Zhensheng mengumpat dengan marah. Dia tahu bahwa beberapa pemilih adalah kerabat emosional pasien, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pemuja orang asing, atau penjahat yang berpikiran jahat. Anda tahu, masyarakat ini memang memiliki banyak orang berprasangka buruk yang hanya mengenali pengobatan Barat dan bukan pengobatan Tiongkok,
serta beberapa penjahat yang dengan jahat memfitnah pengobatan Tiongkok, dan bahkan dengan sengaja menjelek-jelekkan pengobatan Tiongkok. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengambil ponsel Li Zenseng. Melihat bahwa kegiatan pemungutan suara ini baru dimulai selama 2 jam, sudah ada lebih dari 100.000 suara yang mendukung, dan hanya lebih dari 20.000 suara yang menentang. Dia tiba-tiba merasa sedih. Mungkin sejumlah kecil orang yang berpartisipasi dalam pemungutan suara ini tidak dapat mewakili semua orang, tetapi ini dapat mencerminkan sikap orang-orang terhadap pengobatan tradisional Tiongkok sampai batas tertentu. Bahkan, sejak masa Republik Tiongkok, seseorang telah mengusulkan untuk menghapuskan pengobatan tradisional Tiongkok. Jika banyak pelopor pengobatan tradisional Tiongkok tidak mengorganisasikan asosiasi, melakukan protes dan petisi, secara aktif berdebat, dan bekerja keras untuk membuktikan diri, pengobatan tradisional Tiongkok mungkin telah dihapuskan. Namun, Lin Yu akhirnya merasa bahwa ini hanya karena pengobatan Barat diperkenalkan ke Tiongkok dalam skala besar selama era Republik Tiongkok, yang menyebabkan munculnya opini publik dan usulan yang begitu ekstrim. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa sejarah akan selalu terulang dengan cara yang menakjubkan. Hingga hari ini, beberapa orang telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai mencoreng dan menyerang pengobatan tradisional Tiongkok, dan juga telah mengusulkan teori penghapusan pengobatan tradisional Tiongkok. Tahukah Anda, belum lagi tidak ada masalah dengan cairan oral Changsheng mereka. Kalaupun ada masalah, itu tidak akan melibatkan penghapusan seluruh pengobatan Tiongkok. Lagi pula, jika kita menghitung jumlah kecelakaan medis yang disebabkan oleh pengobatan Barat berkali-kali lipat dari pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mengusulkan penghapusan pengobatan Barat. Dan sekarang, hanya karena sebuah insiden yang melibatkan cairan oral obat paten Tiongkok yang belum tuntas, begitu banyak orang telah bangkit dan mengajukan tuntutan ekstrim untuk menghapuskan esensi budaya yang diwariskan oleh para leluhur mereka selama ribuan tahun. Sungguh menyedihkan dan patut disesalkan. Yang lebih ironis adalah ketika sekelompok orang ini sedang memberikan suaranya secara penuh, Lin Yu, Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok Yanxia, bekerja sepanjang malam, lupa makan dan tidur, membantu para pasien menyiapkan bahan-bahan obat yang dapat menyelamatkan nyawa. Hahaha, Lin Yu melihat jumlah suara yang mendukung di ponselnya, yang terus bertambah, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia meletakkan ponsel itu ke tangan Li Zenseng, mengangkat kakinya dan berjalan keluar dengan kepala tegak. Untuk memudahkan pengangkutan bahan obat-obatan, gudang obat didirikan di lantai dasar, jadi Lin Yu tidak perlu naik lift dan langsung berjalan keluar gedung. Saat ini, langit gelap gulita, tanpa satu bintang pun yang terlihat. Angin dingin, membawa es kecil dan tetesan air hujan, bertiup ke arah Lin Yu, membuat Lin Yu, yang sudah putus asa, merasa semakin dingin. Dia berpura-pura terus berjalan keluar, tetapi tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan tenggorokannya terasa manis. Dia tidak bisa lagi menahan diri dan memuntahkan seteguk besar darah hangat. Bab 910, Kemarahan. Sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok, Lin Yu telah berkali-kali memberitahu pasiennya tentang efek berbahaya dari ketidaksabaran yang dapat menyebabkan stagnasi qi dan stasis darah, dan telah menasihati mereka untuk belajar bersikap santai. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah menasihati begitu banyak pasien, ia akhirnya tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri. Setelah seteguk darah panas itu muncrat keluar, Lin Yu merasa langit dan bumi berguncang, kakinya menjadi lemas. Ia terhuyung dan terjatuh ke samping. Tuan, Li Zenseng dan Bu Cheng, yang mengikuti Lin Yu, melihat pemandangan ini dan wajah mereka berubah drastis. Mereka bergegas mendekat dan memeluk Lin Yu. Jia Rong, Li Qianyi, Ye Qingmei, dan Li Qianying semuanya terkejut saat melihat darah di sudut mulut Lin Yu dan di tanah. Mereka pun bergegas sambil berteriak. Aku baik-baik saja. Lin Yu menahan darah yang mengalir deras di dadanya, mendorong Li Zenseng menjauh, melepaskan diri dari pelukan Li Zenseng, berbalik dan terus berjalan keluar, tetapi baru saja melangkah, matanya menjadi gelap, tubuhnya langsung jatuh ke belakang, dan jatuh ke pelukan Li Zenseng, dan dia kehilangan kesadaran. Jia Rong, Tuan, semua orang panik ketika melihat ini, dan mereka berseru kaget. Untuk sesaat,
Mereka panik dan bingung, karena tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yu akan jatuh suatu hari. Li Zhensheng dan Bu Cheng, yang terbiasa menuruti perintah Lin Yu, tiba-tiba merasa bingung setelah Lin Yu jatuh. Bagaimanapun, mereka terbiasa menuruti perintah Lin Yu pada hari kerja, terutama sekarang karena Lin Yu memiliki masalah kesehatan, mereka tidak tahu ke rumah sakit mana Lin Yu harus dirawat. Rumah Sakit Umum Departemen Keamanan, mari kita pergi ke Rumah Sakit Umum Departemen Keamanan terlebih dahulu. Peralatan medis di sana bagus. Li Qianjue berkata dengan mendesak, lalu memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk mengemudi. Semua orang buru-buru mengangkat Lin Yu ke dalam mobil, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju markas Departemen Keamanan. Li Qianying duduk di samping Lin Yu yang tak sadarkan diri, memegang tangan Lin Yu erat-erat, matanya merah, berusaha sekuat tenaga menahan air mata di matanya, tampak khawatir. Dibandingkan dengan Li Qianying, Ye Qingmei, yang juga lulusan Universitas Kedokteran, jauh lebih tenang. Dia segera melepaskan diri dari kepanikannya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dou Xinyi, meminta Dou Xinyi untuk membawa Dou Lao ke markas besar Departemen Keamanan untuk membantu Lin Yu berobat. Ketika Dou Xinyi mendengar bahwa tuannya pingsan, dia tentu saja tidak berani lalai. Setelah membangunkan kakeknya, dia tidak sabar untuk mengambil kotak obatnya dan bergegas ke markas besar Departemen Keamanan. Ketika Dou Xinyi tiba di rumah sakit, Lin Yu sudah ditempatkan di bangsal VIP mewah yang hangat dan luas. Saat ini, ada orang-orang yang berdiri di dalam dan di luar pintu. Zhao Zongji juga ada di sana, terus-menerus memberi instruksi kepada anak buahnya tentang sesuatu. Ye Qingmei dan Li Qianying berdiri di luar pintu, berpegangan tangan erat-erat, wajah mereka pucat dan sangat gugup. Saudari Qingmei, Dou Xinyi melihat Ye Qingmei dan memanggilnya dengan cemas. Dia berlari ke depan dan bertanya dengan panik, apa yang terjadi pada guru? Dokter dari rumah sakit sedang memeriksanya di dalam. Ye Qingmei berkata sambil bergegas menghampiri Zhao Zongji dan memperkenalkan Dou Xinyi kepadanya. Ketika Zhao Zongji mendengar bahwa dia adalah murid Lin Yu, wajahnya berseri-seri. Dia tidak berani menunda sejenak dan segera memanggil dokter ke dalam untuk membiarkan Dou Xinyi masuk. Ketika Dou Xinyi melihat Lin Yu yang pucat pasi di ranjang rumah sakit, hatinya menegang. Dia pun berjalan cepat ke arah Lin Yu, duduk di samping Lin Yu, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pergelangan tangan Lin Yu. Karena dia adalah gurunya, Dou Xinyi tidak berani ceroboh sama sekali. Dia menahan napas dan berkonsentrasi selama lebih dari 10 menit sebelum dia menghela napas panjang dan menoleh ke Ye Qingmei dan yang lainnya dan berkata, Guru, tidak ada yang serius. Itu hanya apa yang sering kita sebut serangan amarah. Saya akan meresepkan obat untuk menenangkan hatinya dan mengatur qi-nya, menyelaraskan perutnya dan mengurangi refluks. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Ye Qingmei dan yang lainnya menghela napas panjang lega setelah mendengar ini. Setelah Dou Xinyi menulis resep, Zhao Zongji memerintahkan orang-orang untuk pergi ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk mengambil obat dan merebusnya, dan pada saat yang sama membubarkan semua dokter dan perawat di sekitarnya. Tidak lama kemudian, Dou Lao juga bergegas datang dan memeriksa denyut nadi Lin Yu. Kesimpulan yang didapatnya sama persis dengan kesimpulan Dou Xinyi, yang sama saja dengan memberi rasa aman kepada semua orang. Apa yang terjadi pada Jiarong? Mengapa ini terjadi tiba-tiba? Tanya Dou Tua dengan bingung sambil mengemasi kotak obat. Semua ini karena insiden obat oral Changsheng. Li Qianyi berkata dengan wajah lesu, kau pasti sudah mendengar beberapa rumor, kan? Aku juga sudah mendengar sedikit tentang masalah ini, tetapi Jiarong selalu mampu menahan tekanan. Dia tidak akan hancur hanya karena kemunduran sekecil itu, kan? Pak Tua Dou mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, lagi pula, hasil tes dari Biro Inspeksi belum keluar. Apakah itu penyebabnya obat oral Changsheng belum dipastikan, kan? Tidak sepenuhnya karena ini. Li Zhensheng menggelengkan kepalanya, lalu menceritakan secara rinci kepada Pak Tua Dou tentang Lin Yu yang dipukuli ketika dia pergi ke rumah sakit kedua Universitas Peking pada sore hari, dan penghapusan pengobatan tradisional Tiongkok yang dia lihat ketika dia sedang menyiapkan bahan obat di gudang obat tadi. Ketika Tuan Dou mendengar kata-kata, hapuskan pengobatan tradisional Tiongkok,
ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru meminta Li Zenseng untuk mencari tahu kegiatan pemungutan suara di forum terkait. Saat ini, jumlah orang yang memberikan suara mendukung penghapusan pengobatan tradisional Tiongkok telah mencapai lebih dari 200.000. Konyol, konyol, tidak masuk akal. Tuan Dou sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar saat melihat hasil pemungutan suara di ponselnya. Dia berkata dengan tegas, "Kamu sangat tidak percaya diri dengan budaya negaramu sendiri hingga kamu bahkan membunuh orang. Kamu benar-benar merasa malu dengan leluhurmu." Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di masyarakat modern masih ada orang-orang dengan pemikiran yang begitu sempit. Mereka dapat menoleransi pengobatan barat asing, tetapi tidak dapat menoleransi pengobatan tradisional Tiongkok negara mereka sendiri. Tidak heran Jiarong begitu marah. "Tuan Dou, terima kasih sudah datang ke sini." Pada saat ini, Lin Yu di ranjang rumah sakit telah terbangun dan memanggil Dou Zongyong dengan suara lemah. "Jiarong, kamu sudah bangun." Wajah Dou Zongyong berseri-seri ketika mendengar ini, dan semua orang tidak sabar untuk berkumpul di sekitarnya. Melihat Lin Yu telah sadar kembali, mereka semua sangat gembira. Dou Zongyong kembali merasakan denyut nadi Lin Yu dan merasa lega saat melihat denyut nadi Lin Yu stabil. Kemudian wajahnya berubah dan dia berkata dengan marah, "Ini keterlaluan, Jiarong, ini benar-benar keterlaluan. Pantas saja kamu begitu marah, orang-orang ini benar-benar melupakan leluhur mereka." Sambil berbicara, dia menyodok ponsel di tangannya dengan keras, hampir memecahkan layarnya, dan berkata dengan penuh kebencian, "Menghapuskan pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah mereka tidak pernah memikirkannya? Leluhur mereka bertahan hidup dengan mengandalkan pengobatan tradisional Tiongkok. Ada banyak pengkhianat dalam pengobatan tradisional Tiongkok kita, dan mereka memancing di perairan yang bermasalah. Untuk melenyapkan para pembangkang, mereka bahkan menyerahkan reputasi pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak heran orang lain memboikot kita." Lin Yu berkata kepada Dou Zongyong sambil tersenyum pahit. Dou Zongyong sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, "Jiarong, apa maksudmu dengan ini?" Lin Yu menghela napas sedikit, lalu memberitahu Dou Zongyong detail insiden cairan oral, laporan pengujian, dan keraguannya sendiri. Dia merasa pasti ada kekuatan di balik masalah ini yang sangat berpengetahuan tentang farmakologi, dan kemungkinan besar itu adalah sekte Suanyi. "Maksudmu, tidak ada yang salah dengan cairan oral Changshengmu. Namun, pasien-pasien ini menderita gagal organ yang disebabkan oleh obat itu." Dou Zongyong cukup terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan bingung, "Itu sangat aneh." Bahkan praktisi pengobatan Tiongkok tua yang telah berpraktik selama puluhan tahun ini sedikit bingung sejenak. Jika pasien tidak minum obat lain dan tidak ada yang salah dengan cairan oral itu, bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan gagal organ? Jadi, sekte Suanyi memang layak menjadi sekte unik pengobatan tradisional Tiongkok yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sekte ini memang memiliki guru. Lin Yu tidak dapat menahan senyum getir, lalu mendesah tak berdaya. Sayang sekali mereka memiliki keterampilan dan sumber daya medis, tetapi mereka hanya berpikir untuk menghasilkan uang dan tidak pernah berpikir untuk mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Hah, apakah mereka layak disebut pengobatan tradisional Tiongkok? Dou Zongyong mendengus dingin dan berkata dengan marah, mereka adalah kambing hitam di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Saat dia berbicara, wajah Dou Zongyong berubah, dan dia bertanya dengan sedikit kebingungan, "Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa mereka telah menguasai formula yang sama dengan cairan oral Changsheng? Jika mereka merusak reputasi cairan oral obat paten Tiongkok, itu tidak akan baik untuk mereka, kan?" Aku juga bertanya-tanya tentang ini, tetapi menurut Chu Yunxi, produk yang diproduksi oleh kelompok mereka bukanlah cairan oral atau ramuan. Lin Yu berkata dengan sedikit kebingungan. "Ya, sejauh yang kami ketahui, karena insiden ini, banyak cairan oral obat paten Tiongkok di pasaran yang terkena dampaknya, tetapi produk mereka tampaknya tidak terpengaruh." Li Qianyi berkata dengan wajah muram, dan menurut orang-orang kami yang telah menanyakan berita tersebut, penjualan mereka masih terus meningkat. "Ini, bagaimana mungkin?" Dou Zongyong berkata dengan ekspresi terkejut, "Pengobatan Tiongkok makmur dan menderita bersama-sama,
Penjualan mereka meningkat bukannya menurun, kecuali mereka tidak menjual produk obat Tiongkok.